Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hepri Dwi Sandi. NPM saya 196400064. Saya dari Universitas Islam Teknik Sipil. Dosen pengampu saya Bapak Adi Surya STMT. Saya di sini ingin menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian. Penelitian verifikasi. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang dilaksanakan untuk menguji kebenaran ilmu-ilmu pendidikan yang telah Anda, baik berupa konsep, prinsip, prosedur, dalil, maupun praktek pendidikan itu sendiri. Data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau masalah-masalah ilmu pendidikan. Misalnya, satu penelitian dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh kecerdasan emosional terhadap gaya kepemimpinan, atau penelitian yang dilakukan untuk menguji efektivitas model-model pembelajaran yang telah Anda dalam mata pelajaran tertentu. Jenis penelitian berdasarkan pendekatan. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan, terutama data kuantitatif. Penelitian kuantitatif banyak digunakan terutama untuk mengembangkan teori dalam suatu disiplin ilmu. Penggunaan pengukuran disertai analisis secara statis di dalam penelitian mengimplikasikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dalam situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama dan kualitatif. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap orang, kehidupannya sehari-hari, berinteraksi dengan mereka yang berupaya dalam memahami bahasa dan taksiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu, penelitian harus terjun dalam lapangan dengan waktu yang cukup lama. Penelitian perkembangan. Penelitian perkembangan ini adalah suatu kajian tentang pola dan urutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Objek penelitiannya adalah perubahan atau kemajuan yang dicapai oleh individu seperti peserta didik, guru, kepala sekolah, dan unit-unit pendidikan lainnya. Tujuan peneliti ini adalah suatu mengetahui perkembangan individu dalam kurun waktu tertentu. Jenis penelitian berdasarkan tempat. Penelitian kepustakaan, library research, yaitu penelitian yang dilaksanakan di perpustakaan. Penelitian laboratorium, yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium. Penelitian ini sering digunakan dalam penelitian
eksperimen. Pengertian lapangan yaitu penelitian dilaksanakan di suatu tempat dan tempat itu di luar perpustakaan di laboratorium. Jenis-jenis berdasarkan fungsi. Penelitian dasar adalah jenis penelitian digunakan untuk menemukan dan mengembangkan konsep-konsep, prinsip, digenerasikan teori baru. Tujuan penelitian dasar adalah untuk menambah pengetahuan dengan prinsip dan hukum-hukum ilmiah, meningkatkan penyelidikan dan metodologi ilmiah. Penelitian ini tidak diarahkan untuk memecahkan masalah praktis, tetapi teori yang dihasilkan dapat berdasarkan memecahkan masalah praktis. Penelitian terapan. Penelitian terapan dilakukan oleh berkenaan dengan memecah masalah dan kenyataan praktis penerapan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Fungsi penelitian ini adalah memecahkan masalah-masalah praktis. Tujuan peneliti dan terapan tidak semata-mata untuk mengembangkan wawasan keilmuan, tetapi juga untuk memecahkan masalah praktis sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Penelitian tindakan action research. Penelitian ini adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri melalui tindakan nyata dalam situasi yang sebenarnya tujuannya adalah untuk memperbaiki proses dan pemahaman tentang praktik pendidikan secara utuh, pengembangan profesional, dan meningkatkan hasil kegiatan. Tujuan penelitian ini menunjukkan implikasi yang harus diperhatikan. Pertama, penelitian harus secara ilmiah sesuai konsep penelitian ilmiah. Kedua, harus melihatkan kelompok partisipan sehingga dapat dilakukan kolaborasi. Ketiga, harus dilakukan untuk memperbaiki praktik pendidikan seperti keterampilan mengajar. Keempat, harus dilakukan untuk acuan melakukan refleksi diri. Aspek pokok penelitian. Tindakan ini ada 3, yaitu untuk memperbaiki praktik, untuk mengembangkan kemampuan profesional dalam arti mengembangkan pemahaman keterampilan baru para praktisi dalam praktik yang dilaksanakan, untuk memperbaiki keadaan atau situasi tersebut dilaksanakan. Inti dari penelitian tindakan ini adalah menekankan pada tindakan dalam praktik atau situasi yang nyata yang terbatas, sehingga diharapkan dari tindakan tersebut dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran. Penelitian penilaian. Penelitian penilaian adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan perubahan atau perbaikan perilaku individu setelah menjalani suatu perlakuan dengan waktu dan program tertentu. Penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan bagian dari penelitian terapan, tetapi tujuan dapat dibedakan dengan penelitian terapan. Penelitian evaluatif adalah penelitian yang digunakan untuk penilaian keberhasilan, manfaat, kegunaan, sumbangan, dan kelayakan dan suatu program, produk, atau kegiatan suatu lembaga berdasarkan karakteristik tertentu. Manfaat penelitian ini antara lain adalah dapat menambahkan wawasan tentang suatu kegiatan dan dapat mendorong penelitian atau mengembangkan lebih lanjut, serta membantu para pemimpin untuk melakukan kebijakan. Penelitian komparatif.
Penelitian komparatif dapat digunakan jika metode eksperimental yang dianggap lebih kuat tidak memungkinkan untuk melakukan. Penelitian tidak mungkin memilih, mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor yang penting yang mempelajari hubungan sebab akibat secara langsung, mengontrolan terhadap seluruh variabel kecuali variabel bebas, sangat tidak realistis dan terlalu dibuat, serta mencegah interaksi secara normal dengan variabel lainnya yang mempengaruhi dan pengontrolan di laboratorium. Untuk beberapa tujuan, penelitian dianggap tidak praktis, mahal, atau secara etika dipernyatakan. Penelitian korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk menguji hipotesis yang dilakukan dengan cara mengukur sejumlah variabel dan menghitung koefisien korelasi antara variabel-variabel tersebut agar dapat ditentukan variabel-variabel mana yang berkorelasi. Misalnya, peneliti ini ingin mengetahui variabel-variabel yang berhubungan dengan kompetensi profesional guru. Semua variabel yang ada kaitannya seperti latar belakang pendidikan, pengalaman pengajar, mata pelajaran yang mampu, dan lain-lain diukur lalu dihitung koefisien korelasi untuk mengetahui variabel mana yang paling kuat hubungan dengan kompetensi profesional guru. Karakteristik penelitian korelasional yaitu adanya hubungan dua variabel atau lebih, adanya koefisien korelasi yang menunjukkan tinggi ke rendah hubungan, tidak ada perlakuan treatment khusus, dan data yang diperoleh bersifat kuantitatif. Ini penelitian studi kasus. Penelitian dan mengembangkan adalah rangkaian proses atau langkah-langkah yang rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah agar dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak terlalu berbentuk benda atau perangkat keras hardware seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak software seperti program komputer untuk pengolahan data pembelajaran kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, sistem manajemen, dan lainnya. Metode penelitian ini dianggap cukup ampuh untuk memperbaiki praktik. Jenis-jenis penelitian berdasarkan metode penelitian sejarah. Kesimpulan, mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.